Hari ini terdakwa kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso akan menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita akan segera bergabung dengan reporter Cika Multazam bersama juru kamera Tika Harahap dan Muhasin Jalal. Ya, Cika, apakah sidang sudah dimulai? Fitri, saat ini sidang baru saja dimulai. Kami memantau di dalam, persiapan sudah mulai dimulai dari mulai Jessica yang telah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian majelis hakim yang juga sudah hadir, kuasa hukum Jessica Kumala Wongso juga sudah hadir. Tidak hanya dari pihak Jessica Kumala Wongso, pihak dari Wayan Mirna Salihin yang sudah tewas ini sudah datang keluarga yang memakai kaos putih semuanya. Kemudian suami dari Wayan Mirna Salihin, keluarga sudah datang dan kemudian akan segera dimulai. Ini adalah yang ditunggu oleh publik, yakni pembacaan vonis kepada Jessica Kumala Wongso. Dan kami sejak pagi tadi melihat bagaimana situasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana ada penambahan personil keamanan. Ini berbeda pemandangannya, Fitri, jika dibandingkan dengan persidangan-persidangan sebelumnya. Di sini ada 501 personil kepolisian yang diturunkan dari Polda Metro Jaya, kemudian dari Polres Metro Jakarta Pusat untuk mengamankan jalannya persidangan vonis terhadap Jessica Kumala Wongso. Kemudian pengamanan juga dibagi menjadi 3 ring di sini, Fitri, bahkan. Dan selain itu nantinya juga kami mendapatkan informasi bahwa Kapolda Metro Jaya M. Iriawan juga akan langsung datang ke sini untuk memantau bagaimana jalannya pengamanan terhadap jalannya sidang Jessica Kumala Wongso. Dan berbicara mengenai kasus yang menjerat Jessica Kumala Wongso, kita melihat ini adalah perjalanan yang cukup panjang, Fitri, sampai dengan ke tahap akhir, yaitu di persidangan vonis kali ini. Kita masih melihat bagaimana pada saat kasus pembunuhan ini mulai menjadi sorotan publik ketika Polda Metro Jaya menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka tunggal dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang diduga masuki atau mencampurkan racun sianida ke dalam kopi yang diminum oleh Wayan Mirna Salihin di Cafe Olivier di kawasan Jakarta Pusat. Kemudian berkas dari kepolisian Polda Metro Jaya yang sempat 4 kali dikembalikan oleh Kejati DKI Jakarta sampai akhirnya pengajuan atau pengembalian berkas dari Polda Metro Jaya untuk kelima kalinya kepada Kejati DKI Jakarta akhirnya dinyatakan rampung dan kasus dari Jessica Kumala Wongso dinyatakan sudah rampung atau P21. Kemudian babak barunya adalah dimulainya persidangan terhadap Jessica Kumala Wongso. Ada 32 kali persidangan yang digelar di PN Jakarta Pusat ini, Fitri, dan menghadirkan saksi ahli, kemudian juga menghadirkan saksi-saksi lainnya yang menimbulkan akhirnya pro dan kontra. Ada yang menyatakan atau pihak-pihak yang menyatakan bahwa Jessica terbukti tidak bersalah, ada juga pihak yang menyatakan bahwa Jessica lah yang sebenarnya membunuh Wayan Mirna Salihin, dan akhirnya diputuskan pada penuntutan dari jaksa penuntut umum bahwa Jessica Kumala Wongso dituntut selama 20 tahun penjara. Dan kita juga di sini sangat menantikan bagaimana keputusan majelis hakim terhadap kasus Jessica Kumala Wongso atas pertimbangan yang sudah ada selama jalannya persidangan. Kami tadi sempat meminta keterangan dari salah satu kuasa hukum atau pengacara dari Jessica Kumala Wongso, yakni Hidayat Bostam. Dia tadi menyatakan bahwa tidak ada satupun bukti yang menguatkan bahwa Jessica terbukti bersalah atas kematian Wayan Mirna Salihin. Ia pun tadi menegaskan bahwa 1 hari saja Jessica dinyatakan bersalah atau dihukum, maka pihaknya akan menyatakan banding dan tidak terima atas putusan jika ada putusan bahwa Jessica bersalah. Fitri, kita sama-sama simak lagi bagaimana pernyataan dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Hidayat Bostam. Dari puslapor ada laprim yang mengatakan itu hasil daripada organ tubuh negatif semua. Itu juga bukan kata saya, itu juga ditanyakan pada majelis, termasuk kepada JPU, dia kan penasihat hukum, dan itu tidak tertutup dan terbuka, jelas. Jadi katakan nanti akhir dari putusan ini tidak sesuai dengan harapan kuasa hukum. Enggak, kita tetap minta bebas sudah. Langkah berikutnya. Seperti itu, Fitri, pernyataan dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso yang menegaskan bahwa sampai saat ini pihaknya masih yakin bahwa Jessica Kumala Wongso tidak bersalah atas kematian Wayan Mirna Salihin. Fitri. Kita sudah bersama-sama mendengar pernyataan dari tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Tapi dari keluarga Mirna sendiri, apakah kemudian sudah ada tanggapan atau respon mengenai sidang pamungkas untuk kali ini karena pembacaan vonis?
Ya, berbeda dengan pernyataan dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso yang begitu yakin dan begitu tegas menyatakan bahwa Jessica tidak bersalah dan menyatakan bahwa bukti-bukti lemah. Kami memang tidak sempat merekam bagaimana pernyataan dari keluarga Wayan Mirna Salihin, tapi kami tadi sempat mendengar beberapa pernyataan. Ada di sini suami dari Wayan Mirna Salihin, ini Arif Sumarko, yang menyatakan bahwa ia hari ini sepenuhnya menyerahkan segala keputusannya kepada majelis hakim terkait dengan kematian dari istrinya. Dan kemudian pernyataan tidak hanya datang dari keluarga Wayan Mirna Salihin, di sini juga ada masyarakat umum yang datang secara langsung dan khususnya mendukung dan juga memberi support kepada keluarga Wayan Mirna dan menegaskan harus dihukum secara sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Jessica. Tapi pada prinsipnya kalau kita berbicara mengenai tanggapan dari keluarga, pada prinsipnya keluarga di sini mengikhlaskan dan juga menyerahkan sepenuhnya hasil putusan dan jalannya persidangan, penyelidikan sampai ke tahap persidangan kepada majelis hakim untuk tapi tentunya tetap berharap bahwa majelis hakim dapat memberikan hukuman dan juga memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Jadi seperti itu pernyataan atau sikap yang dikemukakan oleh keluarga Wayan Mirna Salihin. Dan Fitri, saya juga memiliki informasi masih terkait dengan kasus kematian dari Wayan Mirna Salihin, di mana hari ini Jessica Kumala Wongso menghadapi sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang tuntutan 5 Oktober lalu, Jessica dituntut 20 tahun penjara.